Gimana? Gimana? Gimana anak saya? Saudara-saudara, barusan lihat anak saya. Hah? Masa tidak tahu itu si Endang dan si Eti? Saya takut ketemu dia. Kenapa? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemana apa jalan baru kemana? Lingkaran itu harus diputuskan. Sudah saya bilang, jangan dilahirkan, jangan hidup, jangan saya, jangan yang lain juga. Tidak nurut? Siapa yang salah? Siapa? Saya harus bersyukur kepada Tuhan. Nama Tuhan disebut cukup langka. Itulah kesalahan terbesar bersama. Kecil-kecilan, saya ini penari. Karena saya selalu sedih dan mengeluh, saya harus punya sesuatu yang bisa diunggulkan. Anugerah yang menyelamatkan saya dari lingkaran, membuka hati dan pikiran saya. Ya, walau sampai saat ini saya masih asli miskin, tapi miskin lain urusan, bukan? Bukan kutukan. Ya, punya nasibnya sendiri. Ini rahasia terbesar hidup saya. Ini kekayaan bisa dibilang sangat langka. Bisa menyimpan rahasia ini atau tidak? Saya bisa celaka 7 turunan dan lingkaran itu tak akan putus. Saya nggak mau jadi seperti ibu saya, bekas pelacur, atau punya pekerjaan seperti bapak saya, germo ibu saya. Begitu juga dengan nenek saya, punya pekerjaan yang diturunkan sama ibu saya. Dan kakek saya, laki-laki pengangguran yang jatuh cinta dan kasihan dengan nasib nenek saya yang diwarisi kemiskinan. Laki-laki itu nekat ngawinin nenek saya dengan syarat membantu usaha yang tak lain adalah usaha birahi. Ya, dan sejak itu nenek saya dibiarkan hidup normal. Ya, kalau sekarang dikenal dengan pensiun dini.
Tapi nenek saya tidak bisa hidup normal. Sulit untuk keluar dari lingkaran yang sudah turun-temurun itu. Kakek saya sudah masuk ke lingkaran itu. Pernah nenek saya pindah kampung. Tapi sayang, orang-orang cepat tahu siapa kakek dan nenek saya. Orang-orang menyembahi keluarga kami dan balik lagi ke tempat kami yang semula. Dan ibu saya jadi penerus karena dipaksa keadaan miskin dan buta huruf. Tidak hanya keluarga kami, tapi tetangga kami, orang-orang yang pergi dan datang ke kampung kami, mukanya jadi kelihatan sama, jalannya sama, semuanya sama seperti pelacur. Hanya satu atau dua orang sakti saja yang bisa keluar lingkaran. Tapi kalau sudah mentok, ya balik lagi. Sedekah? Sedekah apa? Saya bukan pengemis. Saya lagi berjuang. Aneh. Orang-orang tak bisa membedakan siapa yang sudah pasrah sama yang lagi berjuang. Waktu itu saya ada di lapangan. Saya tidak tahu siapa yang sudah menarik saya. Saya minta tolong dengan sekuat tenaga, tapi percuma. Orang-orang di lapangan itu menganggap saya sebagai bahan permainan. Mungkin mereka mengira hal itu pantas diterima saya sebagai seorang penari. Saya tak ingat lagi dibawa kemana. Badan saya sakit semua. Saya tertidur dan mulai menangis. Dan lalu sadar mendengar ibu saya dan bapak saya tak bisa berbuat banyak. Mungkin seperti menampar wajahnya sendiri dan harus terima semuanya dengan tak punya perasaan. Tapi saya sangat kaget. Siapa laki-laki yang duduk dekat pintu itu? Laki-laki itu tinggi besar. Mukanya juga lumayan ganteng dan berkumis tebal. Ibu saya ngenalin saya dengan Kang Usup. Orang yang sudah nolongin saya, bebaskan saya dari si Ompong, jagoan di kampung kami. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kami tak bisa berbuat banyak. Kami tak lapor polisi. Percuma. Tak ada yang percaya saya masih perawan. Saya nggak mau masuk lingkaran itu. 2 bulan kemudian, Kang Usup melamar saya. Entah kenapa, saya langsung mau dinikahi laki-laki yang tak jelas asal-usulnya itu. Kang Usup yatim piatu dari kecil.
di kota kerja serabutan. Maklum, tak punya ijazah sekolah tinggi. Tapi sekarang Kang Usup jadi penjaga keamanan di toko Baba Aliyong. Yang paling penting bagi saya, 2 hari setelah saya nikah, saya langsung pergi dan hidup di kota. Saya nggak punya waktu buat mikir-mikir. Pokoknya saya harus pindah dari tempat ini. Saya yakin orang-orang yang melihat saya pergi, mereka merasa lega dan bunga. Mereka juga ada yang iri sama saya. Tetangga saya pernah bilang sama anaknya, kamu lihat si Ici mulai sombong mau ninggalin kampung ini. Mak jamin tak lama lagi dia pasti bakal balik lagi. Emang gampang nyari makan di kota? Kamu inget ya, jangan jadi kayak si Ici. Di kota, kami hidup seperti orang lain umumnya. Ketakutan saya sedikit-sedikit mulai hilang. Saya lupa, waktu itu saya umur 15 tahun. Kalau di kampung, umur segitu sudah dikawinkan. Saya hidup sama Kang Usup. Kami ngontrak rumah setengah tembok. Saya rawat bersih. Rumah itu punya 2 kamar. Ya jaga-jaga kalau nanti kami punya anak. Tak lama kemudian, saya hamil anak pertama. Anak laki-laki. Kami beri nama si Endang. Setahun dari situ, saya hamil anak kedua. Anak perempuan. Kami beri nama si Eti. Terus terang, kami tidak tahu arti dari nama-nama itu. Kami hanya meniru nama orang-orang terkenal di kampung saya. Si Endang, nama anak Pak Lurah. Dan si Eti, nama anak orang paling kaya. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Saya yakin saya sudah keluar dari lingkaran itu. Kami sangat bahagia, saudara-saudara. Siapapun yang melihat keluarga saya pasti merasa terharu dan iri. Tapi lingkaran itu datang. Jemput. Kami bahagia. Saya yakin betul. Saya percaya keajaiban ini. Ini tak mungkin terjadi. Mana mungkin saya salah berdoa. Malah Kang Ucup, dia yang ngajarin saya. Malam itu, saya sedang mengandung 8 bulan anak saya yang ketiga. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu.
Perasaan saya jadi tidak enak. Ketukan itu diulang sekali lagi. Cepat-cepat saya membukakan pintu. Begitu kagetnya saya. Ternyata 2 orang polisi. Saya jadi panik. Polisi itu bertanya kepada saya, "Selamat malam. Apa benar ini rumah Bapak Usup Cakra?" Saya jawab, tapi badan saya gemetar tak bisa berhenti. Benar, Pak. Ada apa ya? Tapi suami saya belum pulang ke rumah. Masih jaga malam. Polisi itu mungkin kasihan melihat perut saya yang buncit. "Maaf, Bu. Kami hanya ingin memberitahukan bahwa Bapak Usup Cakra sekarang sedang di kantor polisi." "Kenapa, Pak?" Entah kenapa badan saya seperti melayang-layang. "Kami tak bisa menjelaskannya di sini. Nanti saja di kantor." "Tapi Pak, tunggu." Duh, Gusti. Kenapa ini, Gusti? Sulit dipercaya. Kang Usup yang saya bangga-banggakan itu ternyata bukan jaga toko seperti yang saya ceritakan. Kang Usup juga germo. Lingkaran. Lingkaran itu terus berputar-putar dan Kang Usup ada di dalam situ. Kenapa, Gusti? Kang Usup ada di dalam situ. Sulit dipercaya. Saya yang salah. Bertahun-tahun saya tak tahu pekerjaan suami saya sendiri. Atau Kang Usup yang pintar menjaga rahasia. Saya tak bisa baca gelagat. Sudahlah. Hidup saya harus terus. Saya putuskan, Kang Usup adalah lingkaran terakhir dalam keluarga kami. Masalah Kang Usup sangat banyak. Entah kapan dia keluar dari penjara. Bukan hanya germo saja. Ada masalah lain yang saya gak ngerti. Saya buka celengan buat ngelahirin di bidan. Anak saya namai sendiri. Namanya Ayep Putus Cakra. Saya harus berubah. Saya nggak mau jadi sama seperti mereka. Saya nggak mau. Saya putuskan nggak mau ngarepin sama Kang Usup lagi. Untuk makan sehari-hari, saya jualan kue.
keliling di sekitaran tempat kami tinggal atau jualan ke sekolahan. Si Endang dan si Eti juga kadang jualan kue di sekolahan. Mereka saya latih prihatin. Ternyata jualan kue bawa banyak rezeki. Si Endang saya titipkan kerja di bengkel motor. Ya, istri yang punya bengkel langganan kue saya bertahun-tahun. Ya lumayan lah buat bantu-bantu biaya hidup. Dan si Eti saya titipkan kerja ke pegawai personalia di pabrik plastik. Dia anak kos dekat rumah kami. Dia itu anak baik, pindahan dari pabrik plastik di Tangerang katanya. Hampir setengah tahun anak saya kerja, masalah mulai muncul. Pegawai personalia yang masukin si Eti kerja itu perkosa si Eti karena cintanya ditolak. Padahal dia sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Dia anak baik. Apalagi setelah masukin si Eti kerja, dia seperti pahlawan keluarga kami. Tapi sayang, dia sangat bejat. Si Eti cuma bisa nahan malu dan takut. Kami hanya bisa pasrah. Nasib. Si laki-laki pemerkosa itu dengan tenangnya melenggang di depan rumah kami pagi dan sore hari. Malah dia yang fitnah Eti. Katanya si Eti sering dibawa bosnya entah kemana. Si Eti di PHK dari pabrik. Si Eti juga hamil buah perkosaan itu. Kami tidak tahu harus mengadu kemana. Ya, hanya Tuhan yang kami punya. Semenjak cucu saya lahir, si Endang jadi sering ngelamun dan jadi sangat pemarah. Si Eti apa lagi? Dan si Ayeb jadi makin gugup kalau ketemu banyak orang. Kami sangat malu. Kami tertekan. Orang-orang tak berhenti-hentinya membicarakan keluarga kami. Si Endang tak tahan lagi. Dia kalap. Dicarinya pegawai personalia itu. Dia maksa bajingan itu nikahi si Eti. Tapi dia memang bajingan sejati. Bajingan itu nolak mentah-mentah.
Dia balik maki-maki keluarga kami. Si Endang tak bisa lagi nahan amarahnya. Dipukulnya pegawai personalia itu hingga babak belur. Dan sudah bisa ditebak bagaimana nasib si Endang dan keluarga kami. Si Endang dibui. Karena kami sangat susah. Belum 40 hari lahir anak si Eti. Si Eti terpaksa cari kerja. Dan anaknya saya yang ngasuh. Si Eti katanya nggak mau kerja di pabrik. Dia masih takut. Karena kepepet. Si Eti kerja di tempat biliar. Lingkaran itu datang lagi. Cuma beberapa bulan si Eti kerja di tempat biliar, dia berubah. Dandanannya, kelakuannya, dia kayak artis-artis di TV. Dan cucu saya satu-satunya diambil temannya si Eti. Saya nggak mau, tapi si Eti maksa saya. Katanya dia orang kaya dan tak punya anak, tapi saya nggak percaya. Dan dananya sama saya, ya dananya itu sama saja kayak si Eti. Akhirnya cucu saya diambil juga. Sejak saat itu, hidup saya jadi nggak tenang. Si Eti lama-lama jadi nggak pulang. Untuk makan sehari-hari, saya jualan. Kadang jadi buruh. Ya, buruh di pasar. Kadang jadi tukang angkut, jadi tukang cuci piring. Dan kadang jadi tukang kupas bawang. Semuanya saya lakoni. Saya heran, setiap kali saya tanya si Eti ada di mana, temannya itu jawab kepada saya, si Eti ada di luar kota. Apa kantornya punya cabang di luar kota? Belum putus keheranan saya. Si Endang bawa banci tua ke rumah saya. Dia bilang dia mau pindah rumah. Katanya lagi kerjanya kejauhan. Saya lihat banci itu tua. Mukanya pucat, tapi dandanannya menor. Katanya banci itu akan tinggal dengan dia. Sejak itu Endang jadi aneh. Saya hanya bisa doain dia supaya dia selamat.
Waktu itu tengah malam, pintu rumah saya ada yang gedor-gedor. Dan terdengar suara orang sedang minta tolong. Cepat-cepat saya buka. Ternyata panci tua temannya si Endang. Bukannya babak belur. Saya hanya bisa melongo. Saya tidak tahu apa-apa. Dan banci tua itu bilang kepada saya kalau dia cinta si Endang. Weh! Saya mau muntah dengarnya. Dia juga bilang si Endang cinta sama dia. Saya nggak percaya. Mana mungkin? Saya jadi pusing. Saya kalap. Saya tak sadar lagi. Banci itu sudah pergi entah kemana. Lalu saya bawa si Ayep. Tak ada yang lain di pikiran saya. Saya harus putuskan lingkaran ini. Saya terus berlari dan berlari. Mak, Ayep mau dibawa kemana, Mak? Kaki Ayep sakit, Mak. Mak, duduk sebentar ya, Mak. Ayep nggak tahan lagi. Mak. Saya terus berlari. Saya terus berlari. Saya sudah sampai di pinggir laut. Cepat-cepat saya dekap si Ayep. Karena sebentar lagi saya akan melompat ke dalam laut. Tapi saya gagal. Entah bagaimana bisa. Orang-orang mengerumuni kami ketika saya tersadar. Duh, Gusti. Jangankan hidup, mati pun susah. Sejak itu, si Ayep ketakutan kalau melihat saya. Dan dia menganggap saya gila. Apalagi orang-orang di pelabuhan itu. Katanya, saya ibu yang tega mau nyelakain anaknya. Saya nggak tahu Ayep ada di mana. Saya cari-cari, tapi nggak ketemu. Ayep, Ayep, Emak minta maaf. Ayep, Emak nggak gila, Nak. Emak nggak tahan lagi. Ayep. Emak doain kamu selamat, Ayep. Saya nggak mau pulang kampung. Biar saja orang-orang menganggap saya gila. Mungkin lingkaran itu nggak mau nerima orang gila seperti saya, kan?